Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 16. Bagian 2. Rumus Sukses Utama. Bab 16. Membingkai ulang kekuatan perspektif. Hidup bukanlah sesuatu yang statis. Satu-satunya orang yang tidak berubah pikiran adalah orang-orang yang tidak kompeten di rumah sakit jiwa, dan mereka yang berada di kuburan. Everett Dirksen. Pertimbangkan suara langkah kaki. Jika saya bertanya kepada Anda, apa artinya langkah kaki maksudnya, Anda mungkin akan menjawab, itu tidak berarti apapun padaku. Nah, mari kita pikirkan itu. Jika Anda sedang berjalan di sepanjang jalan yang sibuk, ada begitu banyak langkah kaki sehingga Anda bahkan tidak mendengarnya. Dalam situasi itu, mereka tidak memiliki care yang efektif. Tapi bagaimana jika Anda duduk sendirian di rumah larut malam, dan Anda mendengar langkah kaki di bawah? Sesaat kemudian, Anda mendengar langkah-langkah bergerak ke arah Anda. Apakah langkah kaki itu memiliki arti? Mereka yakin. Sinyal yang sama, suara langkah kaki, akan memiliki banyak arti yang berbeda tergantung pada apa artinya bagi Anda dalam situasi serupa di masa lalu. Pengalaman masa lalu Anda mungkin mendukung memberi Anda konteks untuk sinyal itu dan dengan demikian menentukan apakah itu membuat Anda rileks atau takut. Misalnya, Anda dapat mengklasifikasikan suara sebagai suara pasangan Anda yang pulang lebih awal. Rakyat yang pernah mengalami perampokan mungkin mengira itu berarti perampokan penyusup. Jadi makna dari setiap pengalaman dalam hidup tergantung pada bingkai yang kita tempatkan di sekitarnya. Jika Anda mengubah bingkai, konteks, artinya berubah seketika. Salah satu alat paling efektif untuk perubahan pribadi adalah mempelajari cara menempatkan bingkai terbaik pada pengalaman apapun. Proses ini disebut pembingkaian ulang. Pada secari kertas, gambarkan gambar di bawah ini. Apa yang kamu lihat? Ada banyak hal yang bisa Anda lihat. Anda mungkin melihat apa Anda anggap sebagai topi di sisinya, monster, panah menunjuk ke bawah, dan sebagainya. Jelaskan kepada diri Anda apa yang Anda lihat sekarang. Apakah Anda juga melihat kapal terbang? Anda mungkin telah melihatnya dengan benar pergi karena contoh ini telah digunakan untuk stiker bumper dan barang-barang promosi lainnya. Jadi kerangka acuan Anda sebelumnya once membantu Anda untuk melihatnya sebagai lalat segera. Jika Anda tidak melihatnya, mengapa Anda tidak melihatnya? Apakah Anda bahkan melihatnya sekarang? Jika Anda tidak melihat kata itu mungkin karena kerangka persepsi kebiasaan Anda menuntun Anda untuk mengharapkan kata-kata di atas kertas putih ditulis dalam warna hitam tinta. Jadi selama Anda menggunakan bingkai ini untuk menafsirkan situasi ini, Anda tidak akan melihat kata terbang, dalam hal ini, lalat ditulis dalam putih. Anda harus dapat membingkai ulang persepsi Anda untuk melihatnya. Hal yang sama juga berlaku dalam hidup. Sering kali ada peluang di sekitar kita untuk membuat hidup kita persis seperti yang kita inginkan mereka untuk menjadi. Ada care untuk melihat masalah terbesar kita sebagai peluang terbesar, kalau saja kita bisa keluar dari pola persepsi kita yang terlatih. Sekali lagi, seperti yang telah kita bahas berulang kali dalam buku ini, tidak ada apa-apa di dunia memiliki makna yang melekat. Bagaimana perasaan kita tentang sesuatu dan apa yang kita lakukan di dunia bergantung pada persepsi kita tentangnya. Sebuah sinyal memiliki makna hanya dalam bingkai atau konteks di mana kita melihatnya. Kemalangan adalah sudut pandang sakit kepala Anda mungkin terasa enak bagi penjual aspirin. Manusia cenderung melampirkan makna khusus pada pengalaman. Kami mengatakan ini terjadi, jadi ini berarti itu. Padahal sebenarnya mungkin ada banyak cara untuk menafsirkan pengalaman apapun. Kita cenderung membingkai sesuatu berdasarkan bagaimana kita memandangnya di masa lalu. Seringkali, dengan mengubah perilaku kebiasaan ini, pola persepsi, kita dapat membuat pilihan yang lebih besar untuk sukses kita. Penting untuk diingat bahwa persepsi adalah kreatif. Artinya, jika kita menganggap sesuatu sebagai kewajiban, itulah pesan yang kita menyampaikan ke otak kita.
Kemudian otak menghasilkan keadaan yang membuat itu kenyataan. Jika kita mengubah kerangka acuan kita dengan melihat situasi yang sama dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa berubah cara kita merespon dalam hidup. Kami dapat mengubah representasi kami atau persepsi tentang apapun dan dalam sekejap mengubah keadaan kita dan perilaku. Inilah yang dimaksud dengan pembingkaian ulang. Ingat, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya karena bagaimana segala sesuatunya dapat ditafsirkan dari banyak sudut pandang. Bagaimana kita, kerangka acuan kita, peta kita menentukan wilayah. Sebagai contoh, perhatikan gambar apa yang kamu lihat. Tentu saja Anda melihat seorang wanita tua yang jelek. Perhatikan gambar B seperti yang Anda lihat, ini adalah gambar wanita tua jelek yang serupa, dengan dagu terkubur dalam mantel bulunya. Perhatikan baik-baik dan coba mencari tahu seperti apa wanita tua itu. Apakah dia senang atau sedih menurutmu apa yang dia pikirkan? Namun ada yang menarik dari wanita tua ini. Artis yang menggambarnya mengklaim itu adalah gambar putri kecilnya yang cantik. Jika Anda mengubah kerangka acuan, Anda harus dapat melihat anak muda yang cantik ini wanita. Berikut beberapa bantuan. Hidung wanita tua itu menjadi dagu dan rahang wajah wanita yang lebih muda. Wanita yang lebih tua mata kirian menjadi telinga kiri wanita yang lebih muda yang lebih tua mulut wanita menjadi kalung di leher wanita yang lebih muda. Jika Anda masih mengalami kesulitan, saya akan memberi Anda menggambar yang akan membantu Anda menariknya keluar. Perhatikan gambar C. Pertanyaan yang jelas adalah, mengapa Anda melihat wanita tua jelek di gambar B, bukan gadis muda yang cantik? Itu menjawab, Anda dikondisikan terlebih dahulu untuk melihat wanita tua C berkali-kali dalam seminar saya. Saya akan menunjukkan setengah dari figur kelompok A dan setengah dari gambar kelompok C. Kemudian saya akan menunjukkan kepada mereka gambar gabungan dari gambar B. Ketika kedua kelompok mulai berinteraksi satu sama lain, argumen akan sering pecah tentang siapa yang benar. Mereka yang melihat A terlebih dahulu mengalami kesulitan melihat wanita muda tersebut, begitu pula sebaliknya bagi mereka yang melihat C terlebih dahulu. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman masa lalu kita secara teratur menyaring kemampuan kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Tetapi ada banyak cara untuk melihat atau mengalami situasi apapun. Pengusaha yang membeli 5 tiket konser di muka dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi di gerbang dapat dilihat sebagai orang tercela yang mengambil keuntungan dari orang lain, atau ia dapat dilihat sebagai nilai tambah bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan tiket atau tidak mau mengantri. Kunci sukses dalam hidup adalah dengan konsisten mewakili pengalaman Anda dengan cara yang mendukung Anda dalam menghasilkan hasil yang lebih besar untuk diri sendiri dan orang lain. Jika Anda melihat apa yang kecil seperti melihat dirinya sendiri, dan menerima apa yang lemah untuk kekuatan apa, dan menggunakan apa yang redup untuk cahaya yang diberikannya, maka semuanya berjalan dengan baik. Ini disebut berakting secara alami. Lao Tzu, Tao Te Ching. Membingkai ulang dalam bentuk yang paling sederhana adalah mengubah pernyataan negatif menjadi positif dengan mengubah kerangka acuan yang digunakan untuk merasakan pengalaman. Ada 2 jenis reframe utama, atau care untuk mengubah persepsi kita tentang sesuatu, pembingkaian ulang konteks dan pembingkaian ulang konten. Keduanya mengubah representasi internal Anda dengan menyelesaikan rasa sakit atau konflik internal, sehingga menempatkan Anda dalam keadaan yang lebih banyak akal. Pembingkaian kembali konteks melibatkan pengambilan pengalaman yang tampaknya menjadi buruk, menjengkelkan, atau tidak diinginkan dan menunjukkan bagaimana hal yang sama perilaku atau pengalaman sebenarnya merupakan keuntungan besar dalam konteks lain. Sastra anak penuh dengan contoh konteks membingkai ulang. Hidung Rudolf, yang membuat orang mengolok-oloknya, sebenarnya merupakan keuntungan dan menjadikannya pahlawan dalam konteks malam yang gelap dan bersalju. Bebek jelek itu sangat menderita sakit karena dia sangat berbeda, tetapi perbedaannya adalah miliknya kecantikannya seperti angsa dewasa. Pembingkaian ulang konteks sangat berharga dalam bisnis.
Mitra kami yang tidak cocok adalah kewajiban sampai kami menyadari setelah proses brainstorming bahwa dia bisa menjadi aset yang bagus sebagai cadangan, sebagai orang yang harus diperhatikan terlebih dahulu setiap potensi masalah. Inovasi hebat dibuat oleh mereka yang tahu bagaimana membingkai kegiatan dan masalah ke dalam sumber daya potensial dalam konteks lain. Misalnya, minyak pernah dianggap sebagai sesuatu yang menghancurkan nilai tanah untuk penggunaan tanaman. Namun lihat nilainya hari ini. Beberapa tahun yang lalu, tempat penyimpanan kayu mengalami kesulitan membuang sejumlah besar limbah serbuk gergaji dari pabrik mereka. Satu orang mengambil limbah itu dan memutuskan untuk menggunakannya dalam konteks lain. Dia menekannya dengan lem dan cairan pemantik api dan menciptakan sesuatu yang disebut Prestolox. Setelah mengontrak untuk mengambil semua serbuk gergaji yang tidak berharga dari penggilingan ini, dalam 2 tahun dia mengembangkan bisnis jutaan dolar, dengan keuntungan utamanya sumber biaya dia apa-apa. Tapi itu saja, seorang wirausahawan adalah seseorang yang memberikan sumber daya dengan kapasitas produksi kekayaan baru. Dengan kata lain, seseorang yang ahli membingkai ulang. Pembingkaian ulang konten melibatkan pengambilan situasi yang sama persis dan mengubah artinya. Misalnya, Anda mungkin mengatakan bahwa putra Anda tidak pernah berhenti berbicara. Dia tidak pernah diam. Setelah konten dibingkai ulang, Anda mungkin mengatakan bahwa dia pasti seorang pemuda yang sangat cerdas untuk memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ada kisah tentang seorang jenderal angkatan darat terkenal yang dikenal telah membingkai ulang pasukannya selama serangan musuh yang berat dengan mengatakan, "Kami tidak mundur, kami hanya maju ke arah lain." Ketika seseorang yang dekat dengan kita meninggal, kebanyakan orang dalam budaya kita sedih. Mengapa? Banyak alasan, perasaan kehilangan, misalnya. Namun beberapa orang bergembira. Mengapa? Mereka membingkai ulang kematian yang berarti bahwa orang yang meninggal selalu bersama mereka, bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang pernah dihancurkan, bahwa segala sesuatunya hanya berubah bentuk. Beberapa menganggap kematian sebagai kelulusan ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Jenis lain dari pembingkaian ulang konten adalah benar-benar mengubah cara Anda melihat, mendengar, atau mewakili suatu situasi. Jika Anda kesal tentang apa yang dikatakan seseorang kepada Anda mungkin membayangkan diri Anda tersenyum saat dia mengucapkan kata-kata negatif yang sama yang diungkapkan dalam nada suara penyanyi favoritmu. Atau Anda mungkin melihat pengalaman yang sama di otak Anda, hanya kali ini dengan speaker yang dikelilingi oleh warna favorit Anda. Atau Anda bahkan dapat mengubah apa yang dia katakan kepada Anda sejak awal. Saat Anda mengalaminya kembali dalam pikiran Anda mungkin mendengar dia meminta maaf kepada Anda. Atau Anda bisa melihatnya berbicara kepada Anda dari sudut pandang yang menempatkan Anda sangat tinggi di atasnya. Ulang membingkai stimulus yang sama mengubah makna yang dikirim ke otak dan dengan demikian keadaan dan perilaku yang terkait dengannya. Buku ini penuh dengan reframe. 7 kebohongan sukses adalah keseluruhan bakter dari membingkai ulang. Ada artikel yang menyentuh dan kuat di Baltimore Sun belum lama ini. Diterbitkan ulang oleh Reuters Digit, itu berjudul, "Seorang bocah dengan visi yang tidak biasa," itu tentang seorang anak laki-laki bernama Kevin Stanley. Sepertinya Kevin mengendarai sepeda, bermain bisbol, pergi ke sekolah, dan melakukan hampir semua hal lain selama 11 tahun itu tua lakukan kecuali lihat. Bagaimana mungkin anak kecil ini melakukan semua hal ini, sementara banyak orang-orang dalam situasi yang sama hanya menyerah pada hidup atau hidup dalam kesedihan? Saat saya membaca artikel itu, menjadi jelas bahwa Ibu Kevin adalah seorang ahli pembingkaian ulang. Dia telah mengubah setiap pengalaman yang dimiliki Kevin, pengalaman yang orang lain akan diklasifikasikan sebagai keterbatasan, menjadi keuntungan dalam pikiran Kevin. Karena itulah yang dia wakili pada dirinya sendiri, itulah yang dialami Kevin.
Berikut adalah beberapa contoh komunikasinya dengannya. Ibu Kevin ingat hari ketika putranya bertanya mengapa dia buta. Saya menjelaskan bahwa dia dilahirkan seperti itu dan itu bukan salah siapa-siapa. Dia bertanya, kenapa aku? Saya berkata, saya tidak tahu mengapa. Kevin 4 mungkin ada rencana khusus untukmu. Kemudian dia mendudukkan putranya turun dan mengatakan kepadanya, kamu melihat, Kevin, Anda hanya menggunakan tangan Anda, bukan mata Anda. Dan ingat, tidak ada apa-apa tidak bisa kamu lakukan. Suatu hari Kevin sangat sedih karena dia sadar dia tidak pernah melihat wajah ibunya. Tapi Nyonya Stanley tahu apa yang harus dikatakan padanya. Anak tunggal, lanjut artikel tersebut. Aku bilang, Kevin, kamu bisa lihat wajahku. Anda dapat melihatnya dengan tangan Anda dan dengan mendengarkan suara saya, dan Anda dapat menceritakan lebih banyak tentang saya dengan cara itu daripada seseorang yang dapat menggunakan matanya. Artikel itu selanjutnya mengatakan bahwa Kevin bergerak di dunia yang terlihat dengan kepercayaan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dari seorang anak yang ibunya selalu ada untuknya. Kevin ingin menjadi programmer komputer dan suatu hari nanti merancang program untuk orang buta. Dunia ini penuh dengan Kevin. Kami membutuhkan lebih banyak orang yang menggunakan membingkai ulang seefektif jam Stanley melakukannya. Saya memiliki yang baik keberuntungan baru-baru ini bertemu dengan Master Framer Anoaer. Namanya Coma, Ider Jerry Coffee. Dia adalah pria luar biasa yang menggunakan pembingkaian ulang untuk menjaga kewarasannya saat dia menghabiskan 7 tahun di penjara soliter di kamp tawanan perang di Vietnam. Reaksi pertama kami saat mendengar ini mungkin adalah sedikit meringis. Namun, tidak ada yang baik atau buruk di dunia kecuali dalam cara kita menggambarkannya kepada diri kita sendiri. Jerry memutuskan untuk menggambarkannya sebagai kesempatan besar, tantangan untuk tetap kuat, kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dirinya daripada sebelumnya, kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sesuatu yang suatu hari nanti akan membuatnya bangga dengan cara dia menangani dirinya sendiri. Dengan bingkai itu, dia melihat segalanya yang terjadi sebagai bagian dari pengalaman pengembangan pribadi, dan dia keluar secara total dan positif ditransformasi oleh pengalaman. Dia tidak akan menyerah pengalaman untuk $1 juta, dia berkata. Pikirkan kesalahan besar yang Anda lakukan tahun lalu. Anda mungkin merasakan aliran kesuraman instan. Tetapi kemungkinan besar kesalahan itu adalah bagian dari pengalaman dengan lebih banyak keberhasilan daripada kegagalan. Dan, saat Anda mempertimbangkannya, Anda akan mulai menyadari bahwa Anda mungkin belajar lebih banyak dari kesalahan itu daripada dari hal lain yang Anda lakukan bulan itu. Jadi, Anda dapat membidik kesalahan yang Anda lakukan, atau Anda dapat membingkai ulang pengalaman dengan cara yang berfokus lebih jauh dari apa yang telah Anda pelajari. Ada banyak arti dari setiap pengalaman. Maknanya adalah apapun yang Anda pilih untuk ditekankan, sama seperti isinya adalah apa yang Anda pilih untuk difokuskan. Salah satu kunci sukses adalah menemukan kerangka yang paling berguna untuk pengalaman apapun sehingga Anda dapat mengolahnya menjadi sesuatu yang bekerja untuk Anda daripada melawan Anda. Apakah ada pengalaman yang tidak bisa Anda ubah? Apakah ada perilaku yang merupakan bagian yang tidak dapat diubah dari keberadaan Anda? Apakah Anda adalah diri Anda perilaku, atau apakah Anda bertanggung jawab atas mereka? Satu hal yang saya tekankan di setiap bagian buku ini adalah Anda yang memegang kendali. Anda menjalankan otak Anda. Anda menghasilkan hasil hidup Anda. Membingkai ulang adalah salah satu cara yang paling ampuh. Anda dapat mengubah cara Anda berpikir tentang sebuah pengalaman. Anda sudah menempatkan bingkai pada pengalaman. Terkadang Anda mengubah bingkai itu saat peristiwa berubah. Luangkan waktu sejenak dan atur ulang situasi ini. Satu bosku,
Kamu selalu padaku dua, saya harus membayar pajak penghasilan $4 lebih banyak tahun ini daripada tahun lalu 3. Kami memiliki sedikit atau tidak ada uang ekstra untuk membeli hadiah Natal tahun ini 4. Setiap kali saya mulai sukses besar, saya sabotase kesuksesan saya. Berikut adalah beberapa kemungkinan reframe. Lah, itu bagus bahwa dia cukup peduli untuk memberitahu Anda bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Dia bisa saja memecatmu 2A. Itu keren. Anda pasti telah menghasilkan lebih banyak uang tahun ini daripada tahun lalu lah. Besar. Maka Anda bisa menjadi jauh lebih cerdik dan buatlah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan orang daripada membeli hadiah biasa. Hadiah Anda akan bersifat pribadi 4A. Sangat bagus bahwa Anda sangat menyadari apa yang dimiliki pola Anda berada di masa lalu. Sekarang Anda bisa mengetahui apa yang memicunya dan mengubahnya selamanya. Membingkai ulang sangat penting untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Pada tingkat pribadi, itu adalah bagaimana kita memilih untuk memberikan makna pada essence. Pada tingkat terakhir, itu satu alat komunikasi yang paling efektif yang tersedia. Pikirkan untuk menjual. Pikirkan segala bentuk persuasi. Orang yang mengatur bingkai, orang yang menata rumput, adalah orang yang memiliki paling berpengaruh. Sebagian besar kesuksesan besar yang dapat Anda pikirkan, di bidang mulai dari periklanan politik, adalah hasil dari reframe berseni, mengubah persepsi orang sehingga representasi tentang sesuatu menempatkan mereka dalam keadaan yang membuat mereka merasa atau bertindak berbeda. Seorang teman saya menjual jaringan restoran kesehatannya ke General Mills dengan harga 167 kali lipat dari pendapatannya. Itu hampir tidak pernah terdengar di industri. Bagaimana dia melakukannya? Dia meminta General Mills untuk memutuskan nilai perusahaan Iris berdasarkan apa yang akan berharga jika mereka tidak membelinya dalam waktu 5 tahun dan terus berkembang. Dia bisa dengan mudah menunggu untuk menjual itu kepada mereka. Tetapi mereka membutuhkannya sekarang untuk mencapai tujuan perusahaan mereka, jadi mereka menyetujui kerangkanya. Semua persuasi adalah mengubah persepsi. Kebanyakan pembingkaian ulang dilakukan untuk kita, bukan oleh kita. Orang lain mengubah bingkai untuk kami dan kami bereaksi terhadapnya. Apa itu periklanan, lagi pula? Tetapi industri besar dengan satu-satunya tujuan membingkai dan membingkai ulang persepsi massa? Apakah Anda benar-benar berpikir ada sesuatu yang sangat maco tentang merek bir tertentu atau sangat seksi tentang rokok tertentu? Jika Anda memberi seorang penduduk asli sebatang rokok Virginia Slims, dia tidak akan berkata, "Hei, ini agak seksi," tapi Pitchman memasang bingkai, dan kami merespons. Jika mereka tidak berpikir kami merespons dengan cukup baik, mereka memasang bingkai baru dan melihat apakah itu berhasil. Salah satu reframe periklanan terbesar yang pernah dilakukan oleh Pepsi Cola. Selama ada yang ingat, Coca-Cola adalah minuman cola unggulan. Sejarah dan tradisinya dan berdiri di pasar tidak tertandingi. Tidak ada yang bisa dilakukan Pepsi untuk mengalahkan Coke di wilayahnya sendiri. Jika Anda melawan klasik, Anda tidak bisa mengatakan, "Kami lebih klasik daripada mereka," orang tidak akan percaya begitu saja. Sebaliknya, Pepsi membalikan permainan, itu membingkai ulang persepsi yang sudah dimiliki orang. Ketika mulai berbicara tentang generasi Pepsi dan mengeluarkan Pepsi Challenge, ternyata kelemahannya menjadi kekuatan. Pepsi berkata, "Tentu orang lain telah menjadi raja, tapi mari kita lihat hari ini. Apakah Anda menginginkan produk kemarin, atau Anda menginginkan produk hari ini?" Iklan membingkai ulang dominasi tradisional Coke menjadi kelemahan, sebagai indikasi bahwa itu produk masa lalu, bukan masa depan. Dan mereka membingkai ulang status biola kedua tradisional si untuk keuntungan perusahaan. Apa yang terjadi? Coke akhirnya memutuskan harus bermain di wilayah Pepsi. Itu muncul dengan Coke baru oksimoronic, dan sisanya adalah sejarah pemasaran.
Sekarang, kita harus menunggu dan melihat apakah reframe Coke untuk memberi orang Coke klasik lama dan Coke Pepsi barunya akan berhasil. Tetapi prosesnya adalah contoh klasik dari pembingkaian ulang karena seluruh pertempuran tidak lebih dari citra. Itu hanya pertanyaan tentang bingkai siapa yang akan menempel di otak orang. Tidak ada konten sosial yang melekat dalam minuman gula berkarbonasi yang merusak gigi Anda. Tidak ada yang lebih kontemporer tentang rasa Pepsi versus rasa Coke. Tetapi dengan mengubah bingkai dan mendefinisikan istilah, Pepsi melakukan salah satu kudeta pemasaran besar baru-baru ini sejarah. Membingkai ulang adalah faktor utama dalam kesimpulan General gugatan fitnah senilai 120 juta dolar William C. Westmoreland melawan CBS. Pergi ke pengadilan, Westmoreland tampaknya memiliki dukungan rakyat yang cukup besar untuk sudut pandangnya dalam gugatan itu. TV cerita Sampul Legon telah melabeli konflik tersebut sebagai Anatomy of Asmar. CBS mulai menyadari kesulitannya dan akhirnya mempekerjakan seorang PR, John Scanlon. Tugasnya adalah membalikan gelombang dukungan rakyat untuk sudut pandang Westmoreland dan membuat orang berhenti fokus pada taktik proses 63 Finuro dan mulai memperhatikan dengan tuduhan terhadap Westmoreland, tuduhan bahwa CBS adalah berharap untuk membuktikan kebenaran. Akhirnya, Westmoreland menjatuhkan jasnya sebagai imbalan atas permintaan maaf yang sederhana, membuat CBS berterima kasih selamanya untuk keterampilan pembingkaian ulang Scanlon. Pikirkan politik. Seperti yang dimiliki oleh orang-orang pemasaran dan konsultan menjadi lebih dan lebih menjadi bagian dari proses, pertempuran untuk mengatur bingkai telah menjadi bagian dominan dari politik Amerika. Terkadang, sepertinya itu satu-satunya bagian. Setelah debat Reagan-Mondale, para reporter dikepung oleh para operator dari kedua kubu yang mencoba untuk memberikan putaran terbaik, kerangka terbaik, pada setiap kata yang dikatakan. Alasannya, bukan konten sebanyak bingkai yang penting. Reagan bertanggung jawab atas salah satu yang lebih berseni di dunia membingkai ulang dalam debat presiden kedua. Pada debat pertama, usianya menjadi isu untuk pertama kalinya dalam kampanye. Dari tentu saja, itu juga merupakan reframe. Orang sudah tahu berapa umurnya dia, bukan? Tapi penampilannya yang tersandung dan liputan pers itu membingkai ulang usianya dari fakta sederhana menjadi kewajiban potensial. Dalam debat kedua, Mondale membuat komentar yang sekali lagi menyiratkan bahwa usia Reagan adalah tanggung jawab. Rakyat menunggu bantahan Reagan. Dengan nada sial terbaiknya, dia berkata, tidak. Dia tidak berpikir usia harus menjadi masalah dalam kampanye. Dia mengatakan dia tidak berniat mempermasalahkan pemuda dan pengalaman lawannya. Dalam satu kalimat dia benar-benar membingkai ulang pertanyaan dengan cara yang dijamin tidak akan lagi menjadi faktor utama dalam perlombaan. Banyak dari kita merasa lebih mudah untuk membingkai ulang saat berkomunikasi dengan orang lain daripada saat berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jika kita mencoba menjual mobil lama kita kepada seseorang, kita tahu kita harus membingkai presentasi kami dengan cara yang menyoroti apa yang baik tentang mobil dan meremehkan apa yang buruk. Jika calon pembeli Anda memiliki bingkai yang berbeda, tugas Anda adalah mengubah persepsinya. Tetapi hanya sedikit dari kita yang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan bagaimana membingkai komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Sesuatu terjadi pada kita. Kami membentuk representasi internal dari pengalaman. Dan kami pikir itu dengan apa kita harus hidup. Pikirkan betapa gilanya itu. Itu seperti menyalakan kunci kontak, menyalakan mobil Anda, dan kemudian melihat kemana ia memutuskan untuk pergi. Sebaliknya, Anda perlu belajar berkomunikasi dengan diri sendiri dengan sebanyak mungkin tujuan, arah, dan persuasif dalam presentasi bisnis. Anda perlu mulai membingkai dan membingkai ulang pengalaman dengan cara yang membuatnya bekerja untuk Anda. Salah satu caranya adalah pada tingkat pemikiran yang hati-hati dan sadar.
Kita semua tahu orang-orang yang menjadi pemalu setelah percintaan yang gagal. Mereka dicampakan atau disakiti, dan mereka memutuskan untuk mundur dari hubungan berikutnya. Faktanya adalah bahwa hubungan itu memberi mereka lebih banyak kegembiraan daripada rasa sakit. Itu sebabnya sangat sulit untuk menyerah. Tapi menghapus kenangan GO8 dan berkonsentrasi pada yang buruk menempatkan kemungkinan terburuk pada sebuah pengalaman. Idenya adalah mengubah bingkai, melihat kegembiraan, melihat keuntungan, melihat pertumbuhan. Maka dimungkinkan untuk beralih dari bingkai positif daripada negatif dan diberdayakan untuk menciptakan hubungan yang lebih besar di masa depan. Luangkan waktu sejenak dan pikirkan 3 situasi dalam hidup Anda yang menantang Anda. Berapa banyak cara yang berbeda Anda dapat melihat setiap situasi? Berapa banyak bingkai yang bisa Anda letakkan di sekelilingnya? Apa yang Anda pelajari dengan melihatnya secara berbeda? Bagaimana ini membebaskan Anda untuk bertindak secara berbeda? Saya sudah dapat mendengar beberapa dari Anda berkata, itu tidak mudah untuk dilakukan. Terkadang saya terlalu tertekan untuk melakukannya. Apaan sih kamu adalah? Apa itu depresi? Ini adalah negara bagian. Ingat sebelumnya di buku ketika kita membahas asosiasi disasosiasi? Sebuah salah satu syarat untuk dapat membingkai ulang diri sendiri adalah kemampuan untuk menghancurkan bersosialisasi dari pengalaman menyedihkan dan melihatnya dari perspektif baru. Kemudian Anda dapat mengubah representasi internal dan fisiologi Anda. Jika Anda berada dalam keadaan tidak masuk akal, sekarang Anda tahu bagaimana mengubahnya. Jika Anda meletakkan sesuatu dalam bingkai itu tidak ada gunanya bagimu, ubah bingkai. Salah satu cara untuk membingkai ulang adalah dengan mengubah makna dari sebuah pengalaman atau perilaku. Bayangkan situasi di mana seseorang melakukannya sesuatu yang tidak Anda sukai, dan menurut Anda perilakunya memiliki pengaruh arti tertentu. Mari kita pertimbangkan pasangan di mana sang suami sangat menikmati memasak, dan penting baginya untuk memasak dihargai. Istrinya berperilaku tenang selama makanan. Itu suami menemukan ini sangat menjengkelkan. Jika dia menikmati makanannya, dia harus membicarakannya. Jika dia tidak berbicara, dia harus tidak puas. Kamu apa yang bisa Anda lakukan untuk membingkai ulang persepsinya dari perilaku if-ifanya? Ingat, yang penting baginya adalah apresiasi. Sebuah makna reframe melibatkan mengubah persepsi menjadi persepsi yang mendukung apa yang penting bagi seseorang dan melakukannya dengan cara yang dia miliki tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. Kita dapat menyarankan kepada juru masak bahwa mungkin pasangannya sangat menikmati makanan sehingga dia tidak ingin membuang waktu berbicara ketika dia bisa makan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, bukan? Kemungkinan lain adalah membuatnya membingkai ulang makna perilaku itu sendiri. Kita bisa bertanya, apakah pernah ada saat Anda secara pribadi diam selama makan Anda sedang sangat bergembira? Apa yang terjadi padamu? Istrinya perilaku itu hanya mengganggu dalam bingkai yang dia kenakan. Dalam kasus seperti ini, hanya perlu sedikit fleksibilitas untuk mengubah bingkai. Jenis kedua dari reframe melibatkan bekerja dengan perilaku Anda tidak suka tentang diri Anda sendiri. Biasanya, Anda tidak menyukainya karena Anda tidak menyukai apa yang dikatakan tentang Anda sebagai pribadi atau tidak seperti apa yang didapatnya untuk Anda. Cara membingkai ulang adalah dengan membayangkan situasi atau konteks lain di mana perilaku itu akan berguna untuk membuat Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Misalkan Anda adalah seorang salesman. Anda bersusah payah untuk mengetahui produk Anda dalam setiap detail. Tetapi di lantai penjualan Anda cenderung membanjiri pelanggan Anda dengan begitu banyak informasi sehingga mereka menjadi kewalahan, terkadang menunda keputusan mereka untuk membeli. Pertanyaannya adalah, di mana lagi perilaku itu sebenarnya cukup efektif? Bagaimana dengan menulis salinan iklan? Atau tulisan teknis pada produk itu sendiri?
mengetahui banyak informasi dan dapat memiliki akses yang siap untuk itu, bahkan dapat berguna dalam belajar untuk ujian atau membantu anak-anak Anda dengan pekerjaan rumah mereka. Jadi kamu lihat, bukan perilaku itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi di mana itu sedang dipekerjakan. Dapatkah Anda memikirkan contoh-contoh dalam kehidupan Anda sendiri? Semua perilaku manusia berguna dalam beberapa konteks. Penundaan mungkin tampak tidak berguna, namun bukankah menyenangkan untuk menunda kemarahan atau sedih di hari lain, dan kemudian tidak pernah melakukannya? Anda dapat belajar melakukan latihan pembingkaian ulang untuk gambar dan pengalaman yang mengganggu Anda. Misalnya, pikirkan seseorang atau pengalaman yang memangsa pikiran Anda. Anda pulang ke rumah setelah hari yang buruk di tempat kerja, dan yang dapat Anda pikirkan hanyalah hal yang konyol proyek yang diberikan supervisor Anda pada menit terakhir. Alih-alih menjauh darinya, Anda membawa pulang rasa frustrasi itu. Anda sedang menonton televisi dengan anak-anak Anda, dan semua yang Anda pikirkan tentang dalam keadaan marah ini adalah supervisor bodoh Anda dan proyek konyolnya. Sebagai gantinya dari membiarkan milikmu otak membuat Anda menderita, untuk itu pekan akhir, Anda dapat belajar untuk membingkai ulang pengalaman dengan cara yang membuat Anda merasa lebih baik. Mulailah dengan memisahkan diri Anda darinya. Ambil gambar supervisor Anda dan letakkan di tangan Anda. Pasang sepasang kacamata lucu dengan hidung besar dan kumis pada dirinya. Dengarkan dia berbicara dengan suara kartun yang lucu dan melengking. Rasakan dia sebagai orang yang hangat dan suka diemong, dan dengarkan dia berkata bahwa dia membutuhkan bantuanmu proyek ini, bisa tolong bantu? Setelah Anda mengarang ini, mungkin Anda dapat menghargai bahwa dia sedang stres, dan mungkin dia lupa memberitahu Anda apa yang dia butuhkan sampai menit terakhir. Mungkin Anda dapat mengingat saat ketika Anda melakukan hal yang sama dengan orang lain. Tanyakan pada diri sendiri apakah situasi ini adalah masalah besar bahwa Anda harus membiarkannya merusak akhir pekan Anda, jika ada alasan untuk membiarkannya mengganggu Anda ketika Anda di rumah. Saya tidak mengatakan masalahnya tidak nyata. Mungkin kamu butuh yang baru pekerjaan, atau mungkin Anda perlu berkomunikasi lebih baik dalam pekerjaan Anda masuk. Tetapi jika itu masalahnya, Anda harus mengatasi masalah itu alih-alih dihantui oleh hantu negatif yang berlama-lama pikiran Anda yang membuat Anda bereaksi dan menyebabkan Anda memperlakukannya terdekat dengan Anda dengan cara yang tidak menarik. Lakukan ini secara efektif beberapa kali, dan saat berikutnya Anda melihat supervisor Anda mungkin melihat dia dengan kacamata dan hidung besar dan merasa berbeda saat dia berbicara kepada Anda, sehingga menciptakan umpan balik baru kepadanya dan cara baru bagi Anda berdua untuk berinteraksi, di luar dinamika stimulus respons masa lalu yang telah Anda atur satu sama lain. Saya telah menggunakan pembingkaian ulang ini dalam cara-cara kecil untuk apa yang dilakukan sebagian orang dianggap sebagai masalah utama. Seringkali, dalam situasi yang kompleks, Anda mungkin harus melakukan serangkaian pembingkaian ulang yang lebih kecil untuk secara bertahap tetapi menyeluruh mencapai keadaan yang diinginkan. Dalam arti luas, pembingkaian ulang dapat digunakan untuk menghilangkan perasaan aktif tentang hampir semua hal. Salah satu teknik yang paling efektif adalah membayangkan diri Anda di teater. Lihat pengalaman yang mengganggu Anda sebagai film di layar. Pertama, kamu mungkin ingin memainkannya dalam fast forward, seperti kartun. Anda mungkin ingin untuk menempatkan musik sirkus di atasnya, suara Calliope. Kemudian Anda mungkin ingin memutarnya mundur, melihat gambar menjadi semakin tidak masuk akal. Cobalah teknik ini dengan sesuatu yang mengganggu Anda. Anda akan segera menemukannya kehilangan kekuatan negatifnya. Teknik yang sama dapat bekerja dengan fobia, tetapi Anda perlu meningkatkan jus. Begini caranya. Fobia sering berakar pada tingkat kinestetik yang dalam, jadi Anda perlu memberikan jarak lebih jauh dari itu untuk melakukan reframe yang efektif.
Reaksi fobia adalah begitu kuat sehingga orang dapat bereaksi hanya dengan memikirkan sesuatu. Cara menghadapi orang-orang seperti itu adalah dengan memisahkan mereka dari representasi mereka beberapa kali. Kami menyebutnya disosiasi ganda. Misalnya, jika Anda fobia terhadap sesuatu, cobalah latihan ini. Kembalilah ke masa ketika Anda merasa benar-benar bertenaga dan hidup untuk kembali ke keadaan itu, dan merasakan perasaan yang kuat dan percaya diri itu. Sekarang lihat diri Anda dilindungi oleh gelembung pelindung yang bercahaya. Setelah Anda memiliki perlindungan itu, buka bioskop mental favorit. Duduk di kursi yang nyaman dengan tampilan layar yang bagus. Selanjutnya, rasakan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda, naik ke bilik proyeksi, sepanjang waktu merasa gelembung pelindung Anda di sekitar Anda. Lihat ke bawah dan lihat dirimu sendiri duduk di antara penonton menatap layar kosong. Setelah Anda selesai melakukannya, lihat ke layar dan lihat bingkai diam, gambar hitam putih dari fobia atau beberapa pengalaman mengerikan yang dulu pernah mengganggu Anda. Anda melihat ke bawah pada diri Anda di antara hadirin dan mengamati diri Anda sendiri mengamati apa yang terjadi di layar, Anda 2 kali terputus darinya. Dalam keadaan itu, jalankan gambar hitam putih mundur di kecepatan yang sangat cepat sehingga Anda melihat hal yang telah menghantui Anda tampak seperti film rumahan yang murah atau komedi slapstick lama. Perhatikan reaksi lucu Anda terhadapnya saat Anda melihat diri Anda di antara penonton yang menonton film ini di layar. Mari kita selangkah lebih maju. Saya ingin bagian dari Anda yang benar-benar banyak akal, bagian yang ada di bilik, melayang kembali ke tempat tubuh Anda duduk, lalu bangkit dan berjalan ke depan layar. Anda harus bisa melakukannya dalam kondisi yang sangat kuat dan percaya diri. Kemudian beritahu penjualan Anda sebelumnya bahwa Anda telah mengawasinya dan telah menemukan 2 atau 3 cara yang dapat membantu mengubah pengalaman itu, 2 atau 3 kerangka ulang makna atau konten yang akan membantunya menanganinya secara berbeda, sekarang dan di masa depan, cara-cara yang dapat Anda tangani dengan persepsi yang lebih dewasa, semakin muda Anda. Anda tidak perlu memiliki semua rasa sakit dan ketakutan itu. Anda sekarang lebih banyak akal daripada ketika Anda masih muda, dan pengalaman lama itu hanyalah sejarah, tidak lebih. Bantu diri Anda yang lebih muda mengatasi sesuatu yang tidak dapat dia tangani sebelumnya, lalu melangkah kembali ke kursi dan menonton film berubah. Mainkan adegan yang sama di kepala Anda, tetapi kali ini perhatikan saat diri Anda yang lebih muda menangani situasi yang sama dengan penuh percaya diri. Setelah Anda selesai melakukannya, Anda harus berjalan kembali ke layar dan memberi selamat kepada diri Anda yang lebih muda, memeluknya karena telah membebaskan diri dari fobia atau trauma atau ketakutan. Kemudian tarik kembali Anda yang lebih muda ke dalam diri Anda, mengetahui bahwa dia lebih banyak akal daripada sebelumnya dan merupakan bagian penting dari hidup Anda. Lakukan ini dengan beberapa fobia lain yang Anda miliki. Kemudian lakukan hal yang sama untuk orang lain. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat kuat. Saya telah mampu menangani orang-orang dengan fobia seumur hidup yang mengerikan dan membebaskan mereka dari ketakutan mereka, berkali-kali dalam hitungan menit. Mengapa ini berhasil? Karena untuk masuk ke keadaan fobia membutuhkan representasi internal yang spesifik. Jika Anda mengubah representasi itu, Anda akan mengubah keadaan yang diciptakan orang itu ketika dia memikirkan pengalaman itu. Bagi sebagian orang, sejumlah latihan ini melibatkan tingkat disiplin mental dan daya imajinatif yang mungkin belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Akibatnya, beberapa strategi mental yang saya berikan kepada Anda mungkin terasa canggung pada awalnya. Namun, Anda tak dapat beroperasi dengan cara ini, dan jika Anda bekerja dengan hati-hati strategi ini, Anda akan merasa lebih mahir setiap saat. Satu hal penting yang perlu diingat tentang pembingkaian ulang adalah bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan dalam konteks tertentu. Jika Anda merokok,
Anda tidak melakukannya karena Anda suka memasukkan karsinogen ke dalam tubuh Anda paru-paru. Anda melakukannya karena merokok membuat Anda merasa rileks atau lebih nyaman dalam situasi sosial tertentu. Anda mengadopsi ini perilaku untuk menciptakan beberapa keuntungan untuk diri sendiri. Jadi dalam beberapa kasus Anda mungkin merasa tidak mungkin untuk membingkai ulang perilaku tanpa menghadapi kebutuhan mendasar yang dipenuhi oleh perilaku tersebut. Ini adalah masalah yang terkadang muncul ketika orang mencoba terapi kejut listrik untuk menyembuhkan merokok mereka. Mungkin mereka terkejut menjadi sesuatu yang sama buruknya, seperti merasa cemas sepanjang waktu atau makan berlebihan. Saya tidak mengatakan pendekatan ini buruk. Saya hanya mengatakan itu berguna bagi kita untuk menemukan niat bawah sadar sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan itu dengan lebih elegan. Semua perilaku manusia adaptif dalam satu atau lain cara, itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan. Tidak masalah membuat orang benci merokok. Tetapi saya juga ingin memastikan bahwa saya menciptakan bagi mereka pilihan perilaku baru yang akan memenuhi kebutuhan mereka tanpa efek samping negatif, seperti yang diciptakan oleh merokok. Jika merokok membuat mereka merasa santai, percaya diri, atau terpusat, mereka perlu muncul dengan perilaku yang lebih elegan yang akan memenuhi kebutuhan yang sama. Richard Bandler dan John Minder merancang 6 langkah ulang proses pembingkaian untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan yang mungkin Anda lakukan memiliki ke dalam perilaku yang diinginkan, sambil mempertahankan manfaat penting bahwa perilaku lama digunakan untuk memberikan. 1. Mengidentifikasi polanya atau perilaku Anda ingin berubah. 2. Membangun komunikasi dengan bagian dari pikiran Ochomriom Anda yang menghasilkan perilaku. Masuk ke dalam dan ajukan pertanyaan berikut diri Anda, tetap waspada pasif untuk mendeteksi dan melaporkan setiap perubahan sensasi tubuh, gambar visual, atau suara yang terjadi sebagai tanggapan atas pertanyaan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah bagian dari diri saya yang menghasilkan perilaku X bersedia berkomunikasi dengan saya dalam kesadaran sekarang? Tanyakan bagian itu, kami akan menyebutnya bagian X, untuk mengintensifkan sinyal itu ketika ingin berkomunikasi, dan untuk menguranginya ketika ingin berkomunikasi. Nomor sekarang uji respons dengan meminta bagian untuk berkomunikasi, dan kemudian tidak, sehingga Anda dapat membedakan antara kedua respons tersebut. 3. Pisahkan niat dari perilaku. Terima bagian atas kemauannya Ignace untuk bekerja sama dengan Anda. Sekarang tanyakan apakah itu mau untuk memberitahu Anda apa yang coba dilakukan untuk Anda dengan menghasilkan perilaku X saat Anda mengajukan pertanyaan itu. Sekali lagi waspadalah untuk mendeteksi jawaban ya atau tidak. Perhatikan apa manfaatnya ini perilaku telah disediakan untuk Anda di masa lalu dan kemudian terima kasih itu bagian dari Anda untuk mempertahankan manfaat penting ini untuk Anda. 4. Menciptakan perilaku alternatif untuk meratifikasi niat. Sekarang masuk ke dalam dan hubungi bagian paling kreatif dari Anda dan mintalah untuk menghasilkan 3 perilaku alternatif yang sama baiknya atau lebih baik daripada perilaku X untuk memuaskan maksud dari bagian yang telah kita komunikasikan. Dapatkan sinyal bagian kreatif Anda dengan sinyal ya ketika telah menghasilkan 3B kebiasaan. Sekarang tanyakan kepada bagian kreatif apakah mereka bersedia mengungkapkan kepada Anda apa ketiga perilaku baru tersebut. 5. Minta bagian X menerima CB0 ICS baru dan tanggung jawab untuk menghasilkan mereka dibutuhkan W3RO. Sekarang tanyakan bagian X apakah ketiga perilaku baru tersebut setidaknya sama efektifnya dengan perilaku X. Sekarang tanyakan bagian X apakah ia bersedia menerima tanggung jawab untuk menghasilkan perilaku baru dalam situasi yang tepat ketika itu niat yang harus dipenuhi. 6. Pemeriksaan ekologi belakang. Sekarang masuklah ke dalam dan tanyakan apakah ada bagian yang keberatan dengan negosiasi yang baru saja terjadi atau apakah semua bagian setuju untuk mendukung Anda.
Kemudian melangkah ke masa depan dan bayangkan situasi yang akan memicu yang lama perilaku dan pengalaman menggunakan salah satu pilihan baru Anda dan tetap mencapai keuntungan yang Anda inginkan. Masuki situasi lain di masa depan yang akan menjadi pemicu perilaku yang tidak diinginkan, dan rasakan pengalaman menggunakan salah satu pilihan baru Anda. Jika Anda mendapatkan sinyal bahwa bagian lain keberatan dengan pilihan baru ini, Anda harus mulai dari awal, mengidentifikasi bagian mana yang menolak manfaat apa yang telah diberikan kepada Anda di masa lalu, dan memiliki itu bekerja dengan bagian X untuk menghasilkan pilihan baru yang akan mempertahankan manfaat yang selalu diberikannya kepada Anda dan juga memberi Anda serangkaian pilihan baru. Mungkin terdengar agak aneh untuk berbicara tentang berbicara ke bagian dari diri Anda, tetapi ini adalah pola hipnosis dasar yang telah ditemukan cukup berguna oleh orang-orang seperti Dr. Andus, Erikson, Bandler, dan perhatian. Jika Anda mendapati diri Anda makan berlebihan secara konsisten, misalnya, Anda dapat melakukan pola desir yang akan menyebabkan Anda menghasilkan jenis perilaku baru, atau Anda dapat mengidentifikasi ini sebagai perilaku yang ingin Anda ubah. Anda bisa bertanya pada alam bawah sadar Anda untuk berbagi dengan Anda manfaat dari pola ini di masa lalu. Mungkin Anda akan menemukan bahwa Anda menggunakan makanan untuk mengubah keadaan Anda ketika Anda merasa sendirian. Atau mungkin itu membantu Anda menciptakan rasa aman dan membuat Anda rileks. Selanjutnya Anda dapat membuat 3 cara baru untuk berikan diri Anda perasaan memiliki dan persahabatan atau keamanan dan relaksasi. Mungkin Anda bisa bergabung dengan klub kesehatan, di mana struktur acara akan memudahkan Anda untuk terhubung dengan orang-orang dan merasakan keamanan bersantai dengan teman-teman dan secara bersamaan menjadi lebih kurus, dengan demikian memperoleh keamanan lebih lanjut karena mengetahui bahwa Anda terlihat baik. Mungkin Anda bisa meditate dan menciptakan perasaan kesatuan dengan seluruh alam semesta, dan dengan koneksi itu terasa lebih aman dan santai daripada yang Anda lakukan saat Anda berlebihan. Setelah Anda menemukan alternatif-alternatif ini, lihat apakah mereka merasa cocok, yaitu, pastikan Anda semua bersedia mendukung Anda menggunakan pilihan baru ini di masa depan. Jika Anda merasa cocok, pilihan-pilihan ini akan menghasilkan perilaku yang sekarang mendukung Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan Anda tidak perlu makan berlebihan untuk mendapatkannya. Kemudian melangkahlah ke masa depan dan dalam pengalaman pikiran Anda menggunakan pilihan-pilihan baru ini secara efektif. Catat hasil yang sekarang Anda capai. Hasil terima kasih pikiran bawah sadar Anda untuk pilihan baru ini, dan nikmati perilaku baru Anda. Anda bahkan mungkin ingin melakukan pola desir, menggantikan perilaku yang Anda gunakan untuk menghasilkan perilaku baru yang Anda inginkan. Begitu Anda menemukan apa yang akan mendukung kebutuhan bawah sadar Anda lebih baik daripada perilaku lama yang tidak diinginkan, Anda telah memberi diri Anda pilihan baru. Hampir semua pengalaman yang tampaknya negatif dapat dibingkai ulang menjadi positif. Seberapa sering Anda berkata, suatu hari nanti saya mungkin akan mengambil kembali dan menertawakan ini. Mengapa tidak melihat ke belakang dan menertawakan sekarang? Ini semua masalah perspektif. Penting untuk dicatat bahwa Anda dapat memprogram ulang representasi seseorang melalui pola Swiss dan teknik lainnya, tetapi jika orang tersebut mendapat manfaat yang lebih besar dari perilaku yang lebih tua daripada dari pilihan baru yang telah dia kembangkan, dia mungkin akan kembali ke perilaku lama. Misalnya, jika saya bekerja dengan seorang wanita dengan kaki mati rasa yang tidak dapat dijelaskan dan mencari tahu apa yang dia lakukan di kepala dan fisiologinya untuk menciptakannya, dan dia kemudian belajar memberi isyarat pada tubuhnya dengan cara yang tidak lagi menciptakan mati rasa, masalahnya sekarang adalah memperjelas. Tapi itu mungkin kembali ketika dia pulang jika dia tidak lagi mendapatkan manfaat sekunder besar yang dia miliki ketika kakinya mati rasa, seperti suaminya mencuci piring, memperhatikannya, memijat kakinya, dan sebagainya.
Untuk sama dengan beberapa minggu atau bulan, dia senang bahwa dia tidak lagi memiliki masalah. Namun, setelah beberapa saat, karena dia tidak lagi memiliki masalah, dia tidak hanya mengharapkan dia untuk mulai mencuci piring, tetapi dia tidak memijat kakinya, dan dia tampaknya tidak terlalu memperhatikannya. Segera masalahnya muncul kembali secara misterius. Dia tidak melakukan ini secara sadar. Bagi alam bawah sadarnya, perilaku lama bekerja jauh lebih baik dalam memberikan apa yang diinginkannya, dan sial, kakinya mati rasa lagi. Dalam kasus seperti itu, dia harus menemukan perilaku lain yang akan memberinya kualitas pengalaman yang sama dengan suaminya. Dia harus mendapatkan lebih banyak dari perilaku baru daripada yang dia lakukan dari masa lalu perilaku. Dalam salah satu pelatihan saya, seorang wanita yang telah buta selama 8 tahun tampak luar biasa mahir dan terpusat. Nanti saya menemukan bahwa dia tidak buta sama sekali. Namun dia menjalani hidupnya seolah-olah dia. Mengapa? Yah, dia mengalami kecelakaan sebelumnya hidup dan penglihatan yang buruk di Lopet. Seperti yang dia lakukan, orang-orang di sekitarnya memberinya banyak cinta dan dukungan, lebih dari pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Selain itu, dia mulai menemukan bahwa bahkan melakukan hal-hal biasa sehari-hari membawanya pengakuan besar ketika orang mengira dia buta. Mereka memperlakukannya sebagai spesial, jadi dia mempertahankan ini menjadi perilakunya, bahkan terkadang meyakinkan dirinya sendiri tentang kebutaannya. Dia belum menemukan cara yang lebih ampuh untuk membuat orang secara otomatis menanggapinya dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Bahkan orang asing akan memperlakukannya sebagai istimewa. Perilaku itu akan berubah hanya jika dia mengembangkan sesuatu yang lebih besar untuk menjauh atau sesuatu yang memberinya lebih banyak manfaat daripada yang ditawarkan perilakunya saat ini. Sejauh ini kami telah berkonsentrasi pada care-care di mana kami dapat membingkai ulang persepsi negatif menjadi persepsi positif. Tetapi saya tidak ingin Anda menganggap pembingkaian ulang sebagai terapi, sebagai care untuk beralih dari situasi yang Anda anggap buruk ke situasi yang Anda anggap baik. Membingkai ulang sebenarnya tidak lebih atau kurang dari metafora untuk potensi dan kemungkinan. Ada sangat sedikit hal dalam hidup Anda yang tidak dapat dibingkai ulang menjadi sesuatu yang lebih baik. Salah satu kerangka yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kemungkinan. Kita sering jatuh ke dalam kebiasaan. Kami mungkin mendapatkan hasil yang nyaman, tetapi kami bisa mendapatkan hasil yang spektakuler. Jadi tolong lakukan latihan ini. Buatlah daftar 5 hal yang Anda lakukan sekarang yang cukup membuat Anda senang. Itu bisa berupa hubungan yang berjalan dengan baik, sesuatu di tempat kerja, mungkin sesuatu yang harus dilakukan dengan anak-anak Anda atau keuangan Anda. Sekarang bayangkan mereka lebih baik. Luangkan beberapa menit untuk memikirkannya. Anda mungkin akan mengejutkan diri sendiri dengan menemukan cara hidup Anda dapat ditingkatkan secara dramatis. Kemungkinan membingkai ulang adalah sesuatu yang bisa kita semua lakukan. Yang dibutuhkan hanyalah fleksibilitas mental untuk waspada terhadap potensi dan kekuatan pribadi untuk mengambil tindakan. Izinkan saya menambahkan pemikiran terakhir yang berlaku untuk semua yang ada di sini buku. Membingkai ulang adalah keterampilan efektif lain yang dapat Anda tarik dada alat mental Anda untuk menghasilkan hasil yang lebih besar. Pikirkan dalam arti yang lebih luas sebagai proses yang berkelanjutan, mengeksplorasi asumsi dan menemukan konteks yang berguna untuk apa yang Anda lakukan dengan baik. Para pemimpin dan semua komunikator hebat lainnya adalah penguasa dari seni membingkai ulang. Mereka tahu bagaimana memotivasi dan memberdayakan orang dengan mengambil apapun yang terjadi dan menjadikannya model untuk kemungkinan. Ada sebuah kisah terkenal yang diceritakan tentang Tom Watson, pendiri IBM. Salah satu bawahannya telah membuat kesalahan yang mengerikan yang telah merugikan perusahaan $10 juta. Dia dipanggil ke kantor Watson dan berkata, "Saya kira Anda ingin saya bangsa." Watson memandangnya dan berkata, "Apakah kamu bercanda?
Kami baru saja menghabiskan 10 juta dolar untuk mendidikmu, ada pelajaran berharga dalam segala hal yang terjadi. Itu pemimpin terbaik adalah orang-orang yang belajar pelajaran dan menempatkan bingkai yang paling memberdayakan pada peristiwa di luar. Itu bekerja untuk politik, bisnis, pengajaran, dan kehidupan rumah tangga juga. Kita semua tahu orang-orang yang membingkai ulang. Tidak peduli seberapa cerah lapisan peraknya, mereka selalu dapat menemukan awan gelap, tetapi untuk setiap sikap melumpuhkan, untuk setiap kontraproduktif perilaku, ada kerangka ulang yang efektif. Anda tidak menyukai sesuatu? Ubahlah. Anda berperilaku dengan cara yang tidak mendukung Anda. Lakukan sesuatu yang lain. Ada cara untuk tidak hanya menghasilkan perilaku yang efektif, tetapi juga memastikan perilaku tersebut tersedia saat kita membutuhkannya. Kita akan belajar cara memicu kembali perilaku yang berguna saat kita menginginkannya di bab berikutnya, ketika kita melihat cara